Dengan menyandang gelar kota patriot, Bekasi banyak menyimpan kenangan sejarah perjuangan anak bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain menjadi kota patriot, Bekasi juga disebut-sebut sebagai kota industri karena merupakan kota penunjang ibu kota Jakarta. Dengan wilayahnya yang sangat strategis dan menjadi sentra bisnis di pinggiran kota Jakarta, Bekasi juga merupakan jalur perdagangan dan transportasi dari Jakarta menuju wilayah timur Pulau Jawa. Karena padatnya jalur transportasi, kereta api merupakan jalur transportasi yang banyak diminati. Namun tidak sedikit pula yang mendapatkan musibah dari kecelakaan kereta api seperti yang terjadi 1 Februari 2005. Anda bisa bayangkan berdiri di atas rel seperti ini, lalu tiba-tiba datang kereta dari hadapan Anda. Anda tentu langsung panik dan menghindar karena hantaman kereta api bisa saja langsung membuat tubuh Anda hancur. Namun tidak yang dialami oleh Fitri, seorang ibu yang sempat terserempet kereta api namun masih bisa selamat. Mau tahu bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Tari, itu seperti suara motor ayah kamu ya. Coba dulu ya, biar ibu lihat dulu ya. Mas baru pulang? Iya. Fitri dan Romalis adalah keluarga kecil bahagia. Mereka saling menyayangi satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Ketika suami pergi mengojek, Fitri mengurus anak dan rumah. Sebaliknya, ketika Fitri yang bekerja, Romalislah yang bergantian menjaga anaknya. Mas. Tari yang biasanya menurut,
dan tidak rewel ketika dititipkan oleh tetangga. Tapi pada hari itu terlihat sangat rewel dan menangis tiada henti. Mas, masih lama tidak? Sebentar deh, ini sebentar lagi. Sudah siang nih, Mas. Tadi pagi sih nggak apa-apa dipanasin. Bentar. Apaan sih yang rusak sih, Mas? Ini tadi panasnya nggak apa-apa. Ini benar nggak apa-apa. Iya. Kalau masih lama biar aku berangkat sendiri ya. Kamu yakin? Iya, aku yakin. Ya. Abisnya, Mas, motor masih lama sih, ya. Udah, aku pamit. Udah deh. Aku udah siang, ya. Hati-hati deh. Iya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Oh ya, aku titip Tari ya, Mas. Tetaplah di Miracle. Waktu saya nyalakan motor, ternyata motor itu bisa hidup kembali. Aneh banget, padahal belum saya bongkar. Alhamdulillah. Ya. Ah. Fitri senang bisa menyelesaikan pekerjaan hari itu dengan cepat dan bisa segera kembali ke rumah menemui anaknya. Namun Fitri tampak cemas sambil menunggu Romalis suaminya datang. Enggak, Putri, itu mau ke bawa barang. Oh, enggak deh, Mbak. Aku tunggu jemputan dari suami. Duluan ya? Iya. Mari. Mari. Sulis sahabat Fitri melihat ada kelainan di wajah Fitri malam itu. Seakan-akan sepertinya Fitri mau pergi jauh dari Sulis. Fitri yang memutuskan untuk pulang sendiri harus melewati rel kereta api. Saat menjemput istrinya, Romalis heran sekali karena motornya mendadak tak bisa dinyalakan, walaupun sudah coba diperbaiki. Romalis begitu kesal karena motornya tak kunjung betul. Beberapa kali Romalis melihat jam tangannya
dan terus mencoba memperbaiki motornya. Selamat malam Pak, PT Sejahtera. Tolong sampaikan ke karyawan bernama Fitri ya Pak. Saya suaminya Pak. Bahwa saya nggak bisa menjemput malam ini. Ya, saya suaminya. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Pak Fitri, suaminya tadi telepon nggak bisa dijemput. Oh, gitu ya, Pak. Ya udah deh, Pak, kalau gitu. Saya pamit pulang. Makasih ya, Pak. Badannya terasa letih sekali karena harus bekerja lembur. Dan keletihan yang teramat sangat itu membuat dirinya lengah. Tanpa disadarinya, sebuah kereta api melintas dengan cepat. Fitri terperanjat kaget, tapi dirinya sudah tak sempat lagi menghindar. Kereta api yang melaju dengan cepat itu menghantam diri Fitri tanpa ampun. Fitri terpental beberapa meter, walaupun hanya terserempet gerbong kereta itu. Dek, kamu kenapa, Dek? Dek! Kamu kenapa, Dek? Tolong! Tolong! Rasa sayang Fitri terhadap suami dan anaknya yang begitu besar ternyata mendapat balasan dari Tuhan yang memberinya pertolongan melalui kejadian yang sulit dipercaya.
Seorang nenek misterius memapahnya dari pinggir rel kereta api hingga sampai ke rumahnya. Nias adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia. Pulau dengan luas wilayah 5.625 km persegi ini berpenduduk 700.000 jiwa. Namun keindahan dan keasrian Nias terusik. Pada 26 Desember 2004, tepatnya pukul 7:58 WIB, gempa bumi Samudra Hindia 2004 terjadi di wilayah pantai barat pulau ini, sehingga memunculkan tsunami setinggi 10 meter di daerah Sirombu dan Mandrehe. Korban jiwa akibat insiden ini berjumlah 122 jiwa dan ratusan keluarga kehilangan rumah. Tak ada yang lebih mengerikan dari tenggelam dalam gelombang arus air yang begitu kuat. Gelombang itu menyeret, menghantam, dan mengombang-ambingkan tubuh kita. Itulah yang dialami oleh Ibu Elizabeth ketika gelombang tsunami menerjang Nias. Lalu bagaimana Ibu Elizabeth bisa selamat dari gelombang tsunami tersebut? Ini dia kisahnya. Seperti pagi ini misalnya. Selamat siang sayang. Ih, makin cantik aja. Kasih tante. Ibu kemana? Ada di dalam. Panggil dong. Ibu. Oh Mbak, Ini ada tante. Ibu, apa kabar? Sehat ibu. Ya. Ibu, ini saya bawain oleh-oleh buat ibu sedikit. Ya, ya sama-sama. Iya terima kasih ibu, saya buru-buru. Sayang, tante pulang dulu ya. Iya. Sayang main ke sana. Ada Iya sesuatu. Iya. nanti aku nyusul ya. Yaudah, sayang dah. Dah. Saya memang kasihan sama Kristi. Semenjak bapaknya meninggal, jadi saya dan suami sepakat untuk menjadikan Kristi sebagai anak asuh kami. Kamu anaknya nangis. Mana minum tadi yang tadi? Nih kamu makanin anaknya biar cepat sembuh. Nih, Halo, Papa. Lagi pada main apa nih? ini main Ini masak-masakan. masak-masakan. Dua aja maunya mana? Tuh mama di dalam. Kamu Ada di tuh di dalam. dalam. Mau nggak ini? Mau. Iya, ini buat Kristi. Kasih Pak. Makasih ya Om. Makasih ya Kak. Papa ke dalam dulu ya. Ya. Iya. Om. Enak nih Kak makanannya. Kami memang menyayangi Kristi seperti anak kami sendiri. Kristi dan Natali seperti kakak beradik. Kami tak membeda-bedakan keduanya. Lucu banget sayang. Ya ampun, tuh lihat buka celananya begitu. Kristi,
kenapa ngelamun aja? Kristi keluar sama papa, Tante. Kristi. Bukan sayang. Tante sayang sama kamu. Kamu sabar ya sayangnya. Elizabeth kaget dengan keinginan Kristi yang ingin menyusul bapaknya yang telah meninggal dunia. Dengan sabar Elizabeth membujuk Kristi agar tak usah lagi mengingat-ingat bapaknya, karena bapaknya telah tenang di alam sana. Apa ya? Udah tenang sayang. Saya sedih dan bingung. Setiap kali Kristi bilang ingin bertemu dengan bapaknya. Malam itu saya kaget melihat lantai kamar mandi penuh dengan air. Ya Tuhan. Pak, aku mau cerita, Pak. Kenapa? Semalam itu aku bangun. Aku pikir di kamar mandi itu ada banjir segini, Pak. Terus si Kristi dan yang aku itu dia bilang kalau kangen sama papahnya. Saat Elizabeth menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya semalam, Yohanes seolah tak percaya. Tapi untuk menenangkan hati Elizabeth, Yohanes tetap menghibur istrinya. Pak, aku takut. Iya, Pak. Keanehan sikap Kristi dan peristiwa lantai kamar mandi yang banjir sepertinya menjadi isyarat sebuah peristiwa yang akan dialami oleh Elizabeth dan keluarga. Gempa bumi tiba-tiba mengguncang Nias. Lalu apakah yang akan terjadi pada Elizabeth? Tetaplah di Miracle. Tanggung jawabnya sebagai ibu membuat Elizabeth khawatir dengan keselamatan Natalie. Ia berbalik kembali ke dalam rumah mencari Natalie. Sementara itu warga mulai panik dan banyak yang berlari menyelamatkan diri. Warga berlarian menyelamatkan diri sambil berteriak-teriak panik. Penuh ketakutan dan kecemasan, Elizabeth mencoba berlari menjauh dari terjangan gelombang tsunami. Sementara itu arus air yang dahsyat terus memburu di belakangnya. Tak sampai 100 langkah berlari, gelombang air menggulung Elizabeth. Elizabeth tak bisa menyelamatkan diri. Tubuhnya tenggelam di tengah pusaran air. Waktu saya terbawa gelombang tsunami, tiba-tiba tangan saya menyentuh sesuatu yang akhirnya saya bisa jadikan pegangan. Saya berusaha supaya tidak terbawa arus. Elizabeth tak mampu melawan pusaran air yang menyeret tubuhnya. Dia berusaha melawan sekuat tenaga. Namun akhirnya tubuhnya kian melemah dan melemah. Elizabeth pun mulai pasrah. Dan tak kala ajal mulai membayangi benaknya, tiba-tiba tangannya memegang sesuatu. Dengan sekuat tenaga, Elizabeth mencengkram benda itu dan tak melepaskannya lagi.
Tuhan punya pilihan untuk menyelamatkan orang-orang yang dipilihnya. Elizabeth berhasil bertahan dari terjangan ombak tsunami itu dengan berpegangan pada sepasang kaki yang ternyata sepasang kaki jenazah Kristi. Namun, meskipun Tuhan menyelamatkannya, hati Elizabeth tetap diliputi oleh kesedihan karena Kristi dan Nuryanti tak bisa diselamatkan. Tuhan Maha Kasih. Dia menyelamatkan Elizabeth melalui jasad Kristi yang selama ini memang disantuni oleh Elizabeth selayaknya anak kandungnya sendiri. Bisa bersatu kembali semua. Puji syukur Mama kita sama Tuhan. Kita tahu ini. Kan kita sih bersyukur pada warga Debora, Pak. Dialah yang menolong. Itu dia mukjizat yang diberikan sama Tuhan. Iya, Pak. Kita tahu deh. Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Telah bersatu kembali sama keluargaku. Iya. Dan satu sayang. Provinsi Sumatera Barat, tempat bermukimnya masyarakat Minangkabau. Provinsi ini dikaruniai dengan budaya dan keindahan alamnya yang sangat sulit dicarikan tandingannya. Tapi siapa sangka, keindahan dan keelokan Provinsi Sumatera Barat musnah dalam sekejap. Ketika pada tanggal 30 September 2009, gempa berkekuatan 7,9 skala Richter pada pukul 17:16 waktu Indonesia bagian Barat mengguncang wilayah ini. Gempa merupakan bencana alam yang sangat mengerikan. Tubuh kita yang kecil ini bisa saja terlempar atau bahkan terkubur dalam longsoran tanah. Biasanya setelah gempa terjadi bencana susulan lainnya yang tak kalah dahsyat mengerikannya. Itu yang dialami oleh Zulfa dan Darwis. Bukit di halaman belakang rumah mereka longsor sesaat setelah gempa melanda Sumatera Barat. Lalu apa yang terjadi? Ini dia, kisah. Dian, main yuk. Enggak, aku mau nyiramin tanaman mati kesayanganku. Cowok sih nyiram tanaman. Hei, pergi. Sudahlah, jangan dipikirkan omongan mereka. Ayo, sini aku bantu. Ardian memang suka
Zulfa merasakan sesuatu yang berbeda di sekitarnya. Seperti ada suara angin yang bergemuruh. Zulfa panik dan cemas. Dia pun cepat bergegas dan meninggalkan dapur hendak mencari anak-anaknya. Bu, jangan berhenti dong, Bu. Panas, Bu. Saat hendak tidur siang, Ardian terus merengek dan mengeluh kalau udara di sekitarnya panas. Zulfa sempat bingung dan juga jengkel, sebab udara di Bukit Tinggi tak mungkin panas. Sampai Ardian gelisah dan tak bisa tidur. Saya sempat bingung melihat Ardian. Katanya dia kepanasan saat itu. Ya, Vera mana? Aduh, kemana Nay? Dari tadi belum pulang-pulang juga. Masih begini. Ketika hendak mencari Hera, angin kencang kembali bergemuruh di sekitar diri Zulfa. Pertanda apa ini? Apakah ini sebuah isyarat untuk Zulfa? Ketika saya dengar cerita dari istri saya tentang gempa di sekitar rumah, saya tak percaya. Tapi istri saya terus merajuk. Dia bilang itu sungguhan. Julpa, kenapa mau kamu? Kok pucat kali kau? Enggak, Bang. Begini, tadi di sini ada gempa, Bang. Ah, itu pikiran kamu saja kali. Betul, Bang. Aku nggak bohong, Bang. Di sini tadi bergetar semua, Bang. Benar, Bang. Bisa? Iya. Kamu jangan mengada-ngada, Julpa. Kamu gimana ini? Suami pulang kerja bukannya gimana-gimana. Mang repotin. Ya udah, bikin kopi aja. Ya udahlah, Abang mandi. Aku bikin kopi. Hera, makan. Cuci tangan dulu. Ayo sana. Bentar. Kamu itu kalau dibilangin. Zulfa sempat bingung melihat kelakuan Hera. Anaknya terlihat gampang tersinggung. Tapi Darwis menenangkan istrinya. Terus anaknya. Gak boleh ngomong, kita kan lagi makan, Ma. Hera, kamu dari mana? Sudah mana sana? Sudah sore. Tiba-tiba saja bumi bergetar hebat. Gempa melanda Padang. Rumah-rumah bergetar hebat. Hera dan Zulfa kaget bukan kepala. Mereka terlihat panik dan segera bergegas menyelamatkan diri agar tak tertimpa bangunan rumah. Zulfa memberanikan diri untuk menyelinap masuk ke dalam rumah. Walaupun dia tahu resikonya dirinya akan tertimpa bahkan terkubur hidup-hidup reruntuhan bangunan, tak kala Zakia muncul bersama Ardian. Zulfa tak lagi berpikir panjang. Disambarnya Ardian dan dibawa berlari keluar rumah. Namun nasib malang menimpa Zakia. Dirinya tak sempat menyelamatkan diri dan tertimpa reruntuhan, tertimbun bangunan rumah hancur. Saya sedih. Adik saya tidak sempat menyelamatkan diri. Dia justru menyelamatkan anak kami. Dia meninggal, tertimpa reruntuhan bangunan. Zulfa berusaha menyelamatkan anak-anaknya. Sementara itu suaminya Darwis tak terlihat. Sesaat ketika Zulfa hendak berlari menjauh dari rumahnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang berasal dari atas bukit di belakang rumah mereka. Suara gemuruh yang sangat besar itu mengagetkan mereka. Dan ternyata tanah di atas bukit meluncur dengan cepat ke arah mereka. Dan dalam hitungan detik, tanah longsor itu langsung menyapu mereka dengan cepat. Dan Tuhan pun menunjukkan keajaibannya. Tubuh Zulfa dan anak-anaknya tertahan oleh pepohonan melati yang menghalangi laju tanah longsor itu. Ketika kami jatuh di longsoran tanah itu, saya berpikir saya pasti mati. Alhamdulillah, tidak disangka kami bisa selamat oleh tanaman milik Adrian.
Pepohonan melati yang biasa dirawat mereka ternyata menjadi jalan Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari bencana. Sulfa dan kedua anaknya terhindar dari kematian. Astagfirullahaladzim. Ma! Allah! Kalian, Ma! Tolongin keluarga saya, Pak! Meski selamat dari bencana, Sulfa tetap sedih karena adiknya Zakiyah meninggal dunia. Kepergian Zakiyah justru setelah ia menyelamatkan Ardian. Sangat bersyukur karena kami sekeluarga selamat. Tapi kami juga sedih karena adik kami meninggal. Dari keajaiban-keajaiban di cerita tadi, dapat kita ambil hikmahnya bahwa setiap kebaikan pasti mendapatkan ganjaran dari Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika Tuhan berkehendak, di setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada. Bagaimanakah bila